anak-anak Victory Kids semua. Hari ini Rosalianti senang ketemu dengan anak-anak dalam ibadah online Victory Kids kita. Wah, hari ini anak-anak apa kabar? Pasti anak-anak ada baik-baik aja ya. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, semua ajak anak-anak semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian kita dengan pakai gerakan. Apa ya lagu kita? Kita mau nyanyikan pujian kita, hati senang. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa kepada Tuhan. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, Lose akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan Kau memimpin ibadah kami pada hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami boleh memuji nama Tuhan dengan sukacita dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, pimpinlah ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Victory Kids, Tuhan begitu mengasihi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu indah, melebihi apapun juga. Anak-anak, kita mau nyatakan bahwa kasih Tuhan itu indah, oh sungguh indah dengan nyanyian kita ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak Victory Kids semua boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, Lose akan ajak anak-anak untuk mempersiapkan hati kita. Firman Tuhan bukan hanya sebagai pedoman di dalam hidup kita setiap hari. Anak-anak bukan cuma membaca Alkitab setiap hari, tetapi anak-anak kita bisa belajar melakukannya apa yang Tuhan mau. Seperti nyanyian kita ini, dalam mempersiapkan hati kita, kita akan menyanyikan pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anak, apa kabar semuanya nih di rumah? Baik-baik aja ya, semua sehat. Losa berdoa kita semua sehat-sehat saja. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari yang indah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji nama Tuhan. Tuhan berikan pengertian di hati kami, supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan di dalam diri kami. Kami juga mau berdoa untuk Lause yang menceritakan firman Tuhan, berikan juga hikmat dan kebijaksanaan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Nah, anak-anak yang ada di rumah, buka Alkitabnya. Yuk, kita baca sama-sama ya. Jangan sampai enggak kita baca firman Tuhan, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bagi anak-anak Lause yang kecil yang belum bisa membaca, mungkin ada Cece atau kokonya di rumah yang bisa bantu ya. Mari sini Lause akan bacakan ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, anak-anak, kalian sudah dengar firman Tuhan ya? Nah, apa maksud dari firman Tuhan ini? Lause akan ceritakan sama kalian. Sebelum Lause ceritakan, Lause mau tanya dulu sama kalian. Siapa di sini anak-anak Lause yang paling suka nonton film kartun? Wah, tanpa Lause lihat pasti semuanya tunjuk tangan ya. Karena rata-rata anak-anak paling suka nonton film kartun. Baik, siapa yang suka nonton film kartun mungkin bisa jawab gambar yang akan Lause tampilkan ini ya. Baik, Lause akan tampilkan gambar yang pertama. Nah, anak-anak coba lihat, ini film kartun apa? Siapa yang bisa jawab boleh jawab di rumah ya. Ya, ini film kartun SpongeBob. Ayo, siapa kawan-kawannya SpongeBob itu? Ada Patrick, ada si Sandy, ada Plankton, ada Squidward, ada siapa lagi? Ada si Mr. Krab ya. Wah, anak-anak, di sini film kartun SpongeBob ini kadang-kadang kalau kita suka nonton, anak-anak suka lihat enggak kejahilan mereka? Antara SpongeBob dan si Patrick suka ganggu siapa? Squidward. Suka kadang-kadang buat marah Squidward ya. Sampai Squidward kadang-kadang kesal sekali melihat mereka berdua. Ya, jadi mereka kadang-kadang suka nakal dalam film kartun itu ya. Nah, sekarang Lause mau tampilkan lagi gambar kedua. Siapa yang tahu lagi ini? Gambarnya gambar apa? Film kartun apa? Ya,
film kartun Upin dan Ipin. Siapa di sini yang suka nonton Upin dan Ipin? Pasti tahu kejahilan mereka. Mereka suka apa? Mereka suka mengganggu kakak perempuan mereka. Kadang-kadang mereka suka apa? Mencuri atau mengambil ayam goreng ya, tanpa sepengetahuan kakak perempuan mereka. Nah, itu kadang-kadang kejahilan dan keusilan mereka. Nah, sekarang Lause tampilkan lagi gambar yang ketiga. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Ini waktu Lause masih kecil, Lause suka nonton nih. Ya, nonton film kartun ini. Tom and Jerry. Ini adalah seekor kucing dan seekor tikus. Wah, Tom and Jerry ini keusilan dan mereka apa? Mereka suka bertengkar. Suka mencari cara untuk saling menjahili satu sama yang lain. Mereka sering berbuat nakal dan curang ya. Nah, anak-anak, dari sebanyak yang film kartun yang kita nonton itu, kadang-kadang kita menjadi terpengaruh. Terpengaruh oleh apa? Kejahilan dan keusilan mereka. Itu tanpa kadang-kadang kita sadari. Kadang-kadang kita suka membuat adik kita menangis. Atau kita suka bertengkar di rumah. Atau suka usil sama cece kita atau sama koko kita. Nah, anak-anak, mengapa sampai kita kadang-kadang terpengaruh dengan film-film kartun yang kita nonton itu? Karena kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lause, apa maksudnya tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kami mendengarkan kok firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah sekolah minggu ataupun pelajaran agama. Nah, sekarang Lause akan menjelaskan tentang firman Tuhan yang barusan kita baca. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dua macam orang. Yang pertama apa? Orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana ini mendirikan rumahnya di atas batu. Sehingga ketika angin atau hujan atau banjir yang datang, rumahnya tidak hancur. Berarti anak-anak, dasar rumah mereka kuat karena terbuat dari batu. Nah, aplikasinya ke kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita menyimpannya dalam hati. Lalu kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kita menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kita mempunyai dasar hidup firman Tuhan. Jadi anak-anak, ketika kita menonton film kartun, ataupun melihat, ataupun mendengar apapun yang jahil, ataupun apapun yang nakal, atau apapun yang tidak baik, kita tidak akan terpengaruh, ya. Nah, itu yang pertama yang Tuhan kasih perumpamaan. Yang kedua, orang bodoh. Nah, apa maksud Tuhan di sini orang bodoh? Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu datang hujan, datang banjir dan angin, rumahnya hancur. Nah, anak-anak, sebelum pandemi Lause mau bertanya, siapa di sini yang suka ke pantai? Kalau ke pantai sering enggak membangun rumah-rumah dari pasir? Sering enggak ya? Menara-menara dari pasir. Pasti sering anak-anak ya, Lause yakin. Nah, ketika datang ombak, air bagaimana? Hancur dong. Jadi artinya anak-anak tidak ada dasarnya yang kuat. Ya, tidak ada dasar yang kuat sehingga hancur. Demikian juga aplikasinya di dalam ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita hanya mendengarkannya saja. Kemudian berlalu begitu saja.
tidak ada tertinggal di dalam hati kita, dan kita tidak melakukannya. Kita tidak acuh sama sekali. Kita tidak peduli sama sekali dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita mendengar atau menonton atau melihat film kartun ataupun hal-hal yang nakal usil, kita mudah terpengaruh. Jadi anak-anak, sekarang Lose mau bertanya, kalian mau menjadi orang yang mana? Apakah orang yang bijaksana atau orang yang bodoh? Kalau Lose mau menjadi orang yang bijaksana, ya, yang mempunyai dasar yang kuat. Jadi ketika ada pengaruh yang tidak baik datang, kita akan tahu, oh iya, ini firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh seperti ini. Kita tidak boleh melakukannya. Kita tidak boleh mengganggu kakak kita atau cece kita, misalnya membuat mereka marah. Kita harus sabar. Ya, anak-anak, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini adalah kita ketika sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dengan baik. Kita simpan dalam hati dan kita lakukan firman Tuhan. Kita jangan menjadi seperti orang bodoh. Nah, anak-anak, sebentar, Lose akan putarkan sebuah video. Cerita tentang seorang anak kecil yang ketika mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup. Lose berharap anak-anak Lose juga seperti itu. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Jangan tidak diacuhkan. Jangan ketika sudah mendengarkan, terus kalau ketika kita tanya, lupa. Apa ya tadi firman Tuhan? Lupa. Ya, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebelum putar video, Lause akan membacakan dulu ayat hafalannya yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Mari kita buka Alkitabnya ya. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebentar, Lause akan putarkan video berikut ini ya. Kenapa, Caleb? Tidak. Caleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Caleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, anak-anak, mari kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan firman Tuhan dasar di dalam kehidupan kami Tuhan, sampai kami nanti dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin.
Anak-anak Victory Kids, sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita. Tibalah saatnya bagi kita untuk boleh mengembalikan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak dapat memberikan persembahan lewat dua cara. Yang pertama, anak-anak bisa minta tolong papa atau mama mentransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Atau yang kedua, anak-anak bisa minta tolong papa atau mama untuk mengantarkannya ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai jam 12 siang dan memasukkannya ke dalam amplop. Mari anak-anak, kita mau mengumpulkan persembahan kita mau mengangkat pujian kita. Tuhan itu memberikan berkat kepada kita. Mari hitung berkat Tuhan. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan hari ini dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuliakan Tuhan dengan puji-pujian dengan mulut kami. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang yang tetap setia mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku di dalam firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk persembahan yang bisa kami berikan. Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kami di dalam sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik karena Engkau sudah memberkati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Victory Kids semua, gak terasa ya, tibalah saatnya bagi kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Anak-anak tetap setia ibadah Victory Kids setiap minggu. Anak-anak bisa mendokumentasikan ibadah kalian di rumah dan mengirimkannya ke Lose Cross-nya masing-masing. Anak-anak tetap setia berdoa, tetap setia membaca firman Tuhan, dan tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai ketemu lagi anak-anak semuanya di ibadah Victory Kids kita pada minggu depan. Bye-bye.